weekend ya. Kembali lagi dengan wajah ledek saya, dengan kegiatan aktivitas 1 minggu sekali saya masak air biar matang dengan kayu bakar di tempat terbuka. Yo, gak percaya tak aja. Nah, kelihatan lah iki sing aku aslinya males nek motong-motong ngedit nek males langsung aja ya. Ki yang sudah matang. Dan itu sisanya yang belum kletok rek ya. Ketok ora sih? Ya wes ku ya. Ya, silau kan. Ini ta bara-bara api ketok ora ta? Mbah ketok ora? Ini nanti sisa kuman banyu panas. Nah, ini ada nanti buat saya mandi ini saya wuwung ya, ini salah satu terapi saya 1 minggu sekali mandi pakai air panas ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu hangat ya. Nah, neng iki lho, Mbak Kot kono iki lho, neng randu iki lho. Nih. Ini juga multifungsi sauna ala-ala gua. Maklum ke salon belum mampu nih bos. Nih ini kegiatan 1 minggu sekali saya ya. Di samping itu juga menghemat pengeluaran beli air galon ya, karena saya itu keluarga partai besar. Kayak gemples sih. Ya, ini udah hasil satu ini. Iki. Ya tok rasih iki ya. Jadi tuh air di rumah saya, orang di rumah saya itu mengkonsumsi air matang semua ya. Itu habis itu nanti ditaruh nih apa ki? Di botol-botol nih ya, banyak botol. Botol ini pun saya cuci seperti mencuci gelas piring seperti itu ya. Apalagi wes ya. Padahal ini mau masuk zona politik, tidak pamer kegiatan 1 minggu sekali. Nah ini jaga ini. Nah mau tahu orang yang bertanggung jawab atas dipilihnya Mas Gibran sebagai cawapres. Habis ini saya putarkan videonya dan orangnya ya. Kalau ada yang bilang, wah sekarang apa tuh? Apa ya? Ada orang menyebutnya siapa itu yang dari NTT kalau mendukung PDI itu apa ya namanya ya? Ya selalu lupa saya ya. Kalau ada yang bilang, sekarang apa? Kubu merah menyerang Mas Gibran karena Mas Gibran tidak dicalonkan dari PDI. Bukan itu ya. Kabarnya kan dulu gini. Ada gosip Gibran tuh dipersiapkan PDI supaya nanti bisa menjadi capres yang akan datang maupun cawapres. Disimpan doang kan boleh ya, tapi faktanya sekarang apa? Disimpan doang ya, karena belum terbit si akun Fufu Wawa. Ingat, manusia juga ada sisi positif negatifnya loh. Masa iya yang namanya Ustadz Habib aja punya sisi negatif, masa iya nggak bisa terima kalau Mas Gibran punya sisi negatif ya. Lagi dulu tuh orang ini tuh bilang seperti ini ya, setelah kemenangan Pilpres mungkin bangga ya. Waktu itu ketika di ulang tahun pondok pesantren saya ya, Pak Prabowo datang ke pondok pesantren saya minta konsultasi, Gus siapa ya Gus kira-kira menjadi cawapres saya. Padahal itu Pak Jokowi sudah menentukan, ngasih saran Pak ET ya. Karena tidak percaya, karena ragu ya kali nanti Pak Jokowi bohong gitu. Saya banyak kebak. Ya akhirnya lah tidak percaya kalau Pak Jokowi nyarankan itu, takut nanti ditelikung atau ditikung guys gitu. Nah terus si Gus ini bilang, Mas Gibran Pak, karena posisi Mas Gibran tuh di Jawa Timur lemah ya. Akhirnya Pak Prabowo sih mengusulkan minta saran dari Gus ini kan, bilang Mas Gibran ya. Akhirnya Pak Prabowo naik konsultasi dengan Pak Yusril.
Kira-kira bisa nggak? Bisa Pak, bla 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 bla. Ya, inilah kronologinya Mas Gibran dijadikan cawapres ya. Nah, yang gua gak habis pikir ya, si Gus ini katanya bolak-balik menemui Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi itu sudah tidak mengizinkan ya. Pertinyiin sih ya dia punya pangkat apa, dia punya menteri menteri bukan, pejabat bukan, kok bisa mundar-mandir begitu gampangnya menemui Pak Jokowi. Atas statement Mas Kaisang atau Mbak Inayah anaknya Mas Pak Gus Dur aja bilang kalau mau ketemu bapak gua aja susahnya minta ampun sesuai protokol. Nah, lalu di sini bisa berpikir dong. Nah nih, ketika ada akun Fufu Fafa keluar, kayaknya dia merasa bersalah nih, ya, merasa gak enak nih. Pak Prabowo lagi deh yang mencari solusi. Ya, kalau ada gosip Mas Gibran tidak jadi dilantik, ya harus dilantik dong. Katanya sudah dipilih rakyat 58%, ya harus terima konsekuensinya. Nanti meski dalam menjalankan pemerintahan ya ada itu pasti namanya juga sifat manusia ya, mungkin dalam mulut di hadapan publik tidak terjadi apa-apa kok, tidak Pak Prabowo sudah memaafkan ini bla 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 bla, yakin. Dan yang terbaru nih ya, nggak tahu ya Pak Prabowo itu di situ menghadiri sebagai capres terpilih atau menhan ya, karena kan punya 2 jabatan. Nah di situ kan Mas Gibran nggak ada, kata pendukungnya Mas Gibran tuh nggak datang karena nanti takut diomongin mengintili bapaknya, dicarikan pekerjaan karena bapaknya. Terus ini nih itu Mbak Grace dulu kasih penghargaan apa itu sama Pak Prabowo, tajam, menohok melebihi silet ya. Cari itu kasih penghargaan pula tuh ya. Ketika Mbak Grace mau salaman dengan Pak Prabowo, Pak Prabowonya sudah mulai menghindar gitu. Aduh, main perasaan nih, politik sekarang mainnya perasaan. Perasaan ini ingin ku ulang kembali. Ya pendapat saya tetap dilantik deh ya. Katanya capres dan cawapres terpilih dengan hasil quick count 58%. Oke. Saya rakyat 16%. Ya, siap gak siap? Harus siap menjadi rakyatnya 58%. Oke, aduh. Sebuah video yang merekam aktivitas sosok Gus Miftah tiba-tiba muncul dan viral di jejaring media sosial. Video tersebut memuat reaksi Gus Miftah saat menikmati irama lantunan musik.